Ya, selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini seperti biasa kami kecewa sekali karena hari ini ternyata ya sidangnya diundur lagi karena pihak tergugat ya Wan Prestasi Saudara Fauzan Fadel Muhammad tidak hadir juga ya, dan harusnya hari ini kita bisa laksanakan sidang, ternyata tidak juga, dan akhirnya harus ada panggilan lagi gitu. Ini panggilan sudah mungkin panggilan ketiga ya kalau tidak salah ya. Ya mudah-mudahan ada etikat baik lah ya. Kalau dipanggil secara patut, kalau bisa hadir. Ya kalau tidak hadir, ada kuasanya bisa hadir mewakili yang bersangkutan. Karena ini hal yang sangat penting ya. Klien saya Ibu Rosalina itu kan mengalami kerugian itu kurang lebih 4,227 miliar ya, dan sudah berusaha hampir 3 tahun. Ternyata nomornya diblokir ya. Jadi ini kembali lagi kepada Saudara Fauzan Fadel Muhammad, seorang petinggi dari partai dan juga anak daripada pejabat ya. Ini seorang ibu loh, umur 65 tahun. Ya harusnya dia sebagai pimpinan perusahaan itu harusnya bisa lebih profesional di dalam menyelesaikan persoalan uang prestasi daripada Ibu Rosalina. Nah, hal ini yang membuat ibu kecewa. Kenapa nomornya ibu diblokir ya kan? Bahkan sudah pernah, ibu juga pernah berkomunikasi dengan bapaknya, namanya Pak Fadel Muhammad Bu ya. Beliau juga salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah kalau tidak salah ya, DPD. Ya mudah-mudahan bapaknya juga mendengar dan keluarganya. Kasihan lah ya. Ini ibu sudah memberikan dana, bukannya dapatkan keuntungan, untung nggak dapat, nomor diblokir, ya rugi malah dapat. Ya siapapun Fauzan, ini hak. Sampai kapanpun kami akan kejar. Bang Fauzan dari kemarin nggak hadir dan sekarang nggak hadir lagi nih Bang, mangkir lagi. Itu ya. Gimana Bang? Mungkin Bang dari Abang tanggapannya sendiri Bang? Ya tadi dari pengadilan katanya mereka belum ada yang hadir. Kalau dibilang belum dapat rilis, faktanya PFH-nya satu kantor juga gitu loh. Dan dikirimnya sama-sama. Ya mungkin alasan aja untuk bisa mengundur waktu. Tapi bagi kami tidak ada alasan. Hak harus diberikan. Dan ini nyata hak daripada ibu tersebut 4,27 miliar ya yang harusnya dibayarkan oleh perusahaan di mana direkturnya adalah Pak Fauzan sendiri. Bu Rosalina, mungkin kerugiannya apa aja sih Bu selama 3 tahun ini Bu dari Fauzan Fadel Muhammad Bu? Selain material, pasti saya kelelahan fisik ya. Karena lagi Jadi klien saya ini sudah berkali-kali kemana bertemu, 3 tahun sudah capek dan lelah juga gitu. Masa sudah seorang ibu ya 65 tahun sudah kasih modal, bukannya berharap dapat untung, malah jadi masalah kayak gini. Dan yang kami sayangkan kenapa ya nomor ibu diblokir. Harusnya sebagai anak muda harusnya menghormatilah orang tua, harusnya menyelesaikan dengan cara yang baik dan kekeluargaan. Kalau memang ada kendala, komunikasikanlah, jangan seperti ini gitu. Makanya kami sampaikan kepada Saudara Fauzan, kalau bisa sesegera mungkin lah menghubungi ibu atau menghubungi kami untuk diselesaikan persoalan. Bang, aku udah coba hubungin Fauzan atau kuasa hukumnya Bang mungkin Bang? Sampai saat ini kami juga belum tahu kuasa hukumnya siapa. Yang kedua harusnya dia bertindak baik dong. Orang dia yang perusahaan dan juga sebagai direktur yang bertanggung jawab kan. Kenapa malah diblokir nomornya ibu kan? Artinya dalam 3 tahun ini Fauzan mendapatkan banyak keuntungan ya daripada ibu dan yang lain-lainnya ya Bu, atau gimana sih mungkin Bu? Ya itu kan keuntungan perusahaan ya silakan, tapi buat ibu haknya dia yang sudah diberikan itu kan harusnya dibayar, harus diselesaikan. Jadi Bang Sunan ada ya, mungkin sederhananya ya, ini untuk Fauzan ya, Anda kan juga pastinya punya orang tua, punya ibu ya, gitu loh. Cobalah di mana hati nurani Anda sebagai seorang public figure atau seorang petinggi partai atau seorang pejabat ya, yang dimana ibu ini sudah berjuang 3 tahun untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Namun demikian sampai detik ini juga belum ada itikat baik, malah komunikasi diputus. Jadi tolong Saudara Fauzan ya, kami menghimbau gunakan hati nurani Anda gitu loh, ya.
ya. Ini ada seorang ibu yang 3 tahun memperjuangkan hak. Makasih. Bu, terakhir Bu, mungkin alasan Fauzan sendiri apa sih Bu nggak mau mengembalikan dana itu Bu? Terakhir Ibu berbicara atau kontra sama dia ya, berinteraksi ya? Nggak tahu ya, saya nggak tahu, nggak ada alasannya. Tapi belum pernah bicara langsung atau lewat WA atau gimana gitu Bu? Sudah. Apa alasannya Bu nggak mau bayar Bu? Diulur-ulur itu Diulur. dan akhirnya diblokir. Sepeser pun belum dibayarkan apa gimana? Ya, belum dibayarkan sama sekali. Rp1 pun belum Ibu terima. Tapi ada pembahasan tuh dia akan mengembalikan gitu Bu. Ada pembahasan nggak Bu dari? Enggak juga. Nggak juga ya? Rasanya gimana Bu? Lagi mediasi gagal gitu. Ya kan belum mediasi juga, punya ibu belum mediasi. Orang yang nggak datang gimana? Iya, rasanya gimana? Belum Belum datang. ketemu juga Bu. Kecewa. Ya kecewa ya. Saya harus mempersiapkan diri berangkat ke sini karena saya menghormati pengadilan. Jadi kalau ditanya perasaan saya sangat kecewa. Kalau yang ketiga nggak datang lagi gimana Bang? Gagal mediasi lagi gimana Bang? Pasti dari pengadilan pasti ada langkah hukum. Pak Martin pertama tidak ya? Ya, teman-teman semua, selamat siang. Tadi kan dikatakan bahwa mereka belum menerima rilas. Padahal hari ini kuasa hukumnya pun sidang perkara PMH atas nama kliennya itu Fauzan juga, Fadel Muhammad ini, ya, Fauzan juga. Makanya kalau memang kemarin mereka bilang rilas yang dikirim kepada mereka dan orangnya sudah tidak tinggal di alamat yang sama, kenapa hari ini mereka hadiri PMH-nya? Mohon kepada Fauzan, jangan membuat-buat bahwa alamat yang Anda berikan, alamat yang Anda tinggal itu, Anda sudah tidak tinggal di situ. Hari ini faktanya kuasa hukum Anda menghadiri sidang PMH. Sebenarnya juga harus menghadiri sidang yang punya Ibu Rosalina. Uang prestasi juga, perbuatan melawan hukum. Maka saya mohon kalau bisa besok rilas yang akan dikirim ke rumah melalui pengadilan tolong diterima dengan baik. Jangan bikin lagi satu pernyataan yang lain bahwa saudara sudah tidak tinggal lagi di alamat yang diberikan. Padahal kuasa hukum hari ini ditunjuk, hari ini hadir, itu mereka mewakili alamat yang sama, tempat yang sama. Jadi jangan sampai bermain dengan hukum, karena ada konsekuensi hukumnya yang nanti bisa dihadapi. Ya, dan mohon kalau bisa saudara Fadel Muhammad atau Fauzan bersama dengan timnya tolong komunikasikan kepada kuasa hukumnya, pada Ibu Rosalina untuk dikomunikasikan dengan baik. Kalau bisa cepatnya, jangan lama-lama, jangan dibuat blunder. Akhirnya apa? Konsekuensi hukumnya akan kamu dapatkan. Karena kalau memang tidak ada etikat baik, kami akan mengambil langkah hukum, yaitu baik pidana maupun perdata yang sementara berjalan, kami akan laporkan semuanya. Langkah-langkah itu.